Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi dengan saya Dinda Aprilianti di sesi bedah buku ini. Nah, untuk sesi bedah buku kali ini yaitu kita akan membedah buku manajemen pengawasan proyek konstruksi. Nah, tentunya saya di sini tidak sendiri untuk membedah bukunya nih teman-teman. Saya langsung ditemani oleh penulis dari buku manajemen pengawasan proyek si konstruksi yaitu Bapak Sugeng Raharjo yang bukunya seperti ini ya Bapak sesuai dengan virtual background yang Bapak gunakan. Ya, 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 ya. Baik Terima kasih, Bu. Bapak. Iya, selamat siang Bapak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat, Bu. Bisa Alhamdulillah. bertemu dengan Ibu ini. Alhamdulillah. Nah, tak kenal maka tak sayang nih Bapak buat teman-teman mengetahui untuk penulis dari manajemen pengawasan proyek konstruksi ini siapa. Boleh Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya teman-teman juga tahu. Oke, terima kasih, Bu. Perkenalkan, nama saya Sugeng Raharjo. Eh, Pendidikan S1 saya dari Teknik Sipil UNS, Universitas 11 Maret, Solo. Kemudian saya melanjutkan lagi di S2, eh, Magister Teknik itu di Jakarta kan. Kemudian itu dari sisi pendidikan, kemudian aktivitas pekerjaan saya lama di PT Krakatau Sarana Infrastruktur dan PT Krakatau Sarana Properti. Ini adalah anak perusahaan di bawah Krakatau Steel Group ya. Dan saat ini saya sudah purna tugas ya sebagai profesinya sebagai konsultan proyek secara umum itu. Baik, Terima Bapak. kasih, Bu. Iya. Baik, Bapak, untuk pengalaman kesibukan-kesibukan Bapak sendiri juga sangat luar biasa ya, sehingga bisa menghasilkan buku yang luar biasa ini, itu tentang manajemen Ya, pengawasan proyek konstruksi. Nah, untuk buku ini gitu, Pak, untuk ini juga kan menjelaskan judulnya itu manajemen pengawasan proyek konstruksi. Khususnya itu tentang proyek konstruksi alternatif baik bagi para akademis maupun praktisi ya, Bapak, betul. Nah, di ya betul, Bu, betul. di sesi beramuk ini nanti saya akan mempertanyakan beberapa pertanyaan ke Bapak nih Bapak supaya buat teman-teman yang sekarang sedang menonton di YouTube juga mengetahui isi bukunya, Nah, ya detail-detailnya bagaimana. Nah, untuk yang silakan. pertama nih Bapak, pertanyaan pertama yaitu kenapa sih Bapak menulis buku tentang manajemen pengawasan proyek konstruksi ini? Baik, Bu. Jadi ini buku adalah buku karangan yang ketiga saya. Jadi saya yang pertama adalah manajemen proyek ya. Kemudian yang kedua adalah manajemen alat berat ya. Kemudian yang ketiga adalah manajemen pengawasan proyek konstruksi. Nah, mengapa saya menulis buku ini? Karena saya punya pengalaman yang cukup ya di pekerjaan pengawasan proyek ini, sehingga saya berpikir alangkah baiknya apabila pengalaman-pengalaman ini kita tuangkan dalam bentuk buku, sehingga buku ini bisa dibaca banyak orang, bermanfaat banyak orang, kemudian juga bisa jadi sharing ilmu yang mudah-mudahan tidak hanya untuk diri saya sendiri, tapi orang lain bermanfaat. Ya, kira-kira itu sebagai eh, apa, mengapa saya milih judul ini karena punya cukup pengalaman bergelut di dalam pengawasan proyek konstruksi. Secara umum itu, Bu. Baik Bapak, untuk detailnya sendiri itu backgroundnya dari pengalaman-pengalaman yang Bapak miliki ya Bapak terkait tentang buku Ya, manajemen pengawasan proyek konstruksi ini. Nah tentunya juga buat teman-teman juga buku ini sangat bermanfaat untuk khususnya bagi manajemen pengawasan proyek konstruksi ini. Nah Bapak, selain dari pengalaman Bapak sendiri, apakah ada ide lain gitu Pak yang mengharuskan Bapak untuk menulis buku manajemen pengawasan proyek konstruksi ini? ya, ya. Jadi ide lain adalah terinspirasi ya, terinspirasi bahwa buku-buku penulisan terkait dengan manajemen proyek di pasaran itu masih sangat kurang, masih minim ya. Saya cari-cari ini buku masih jarang terbit ya, sehingga ini juga salah satu jadi pendorong ya, jadi pendorong saya untuk menuangkan pengalaman saya itu dalam buku karena di pasaran itu juga masih jarang, masih sedikit ya. Mudah-mudahan dengan penulisan buku ini
jadi salah satu referensi ya. Jadi salah satu referensi, kemudian juga untuk sebagai penambah koleksi ya, koleksi perpustakaan ya, baik di kantor, di rumah maupun di kampus, di sekolah lain-lain mudah-mudahan ini bermanfaat. Itu kira-kira sih Bu. Jadi alhamdulillah juga dari pengalaman-pengalaman Bapak, dari pengalaman yang lainnya, yaitu menghasilkan ide yang sangat inspiratif sekali, yaitu tentang buku manajemen pengawasan proyek konstruksi ini. Dan khususnya juga buku ini juga hal tentunya sangat menginspirasi buat teman-teman juga, supaya bisa membaca lebih detailnya lagi, tonton bedah buku ini sampai selesai ya Bapak, betul. Nah, Ya, ya Bu, bagus. Itu para uh, apa pengikutin acara ini sampai selesai supaya dapat main secara utuh itu Bu. betul. Supaya Terima lebih kasih. tahu juga secara mendalam tentang buku-buku manajemen pengawasan proyek si konstruksi ini ya Bapak. Nah, untuk selanjutnya nih Ya. Bapak, nah kenapa sih Bapak untuk mengambil judul ini gitu Pak? Apa ada alasan tersendiri sehingga bisa mengambil judul manajemen pengawasan proyek konstruksi ini? Potensi saya. Jadi memang judul-judul ini saya ambil terkait dengan manajemen proyek. Ya. Nah, manajemen proyek. Tadi saya ceritakan bahwa tulisan pertama saya adalah proyek konstruksi. Jadi manajemen konstruksi. Jadi eh, saya dengan teman itu yang pertama. Kemudian yang kedua masih terkait dengan manajemen juga, tapi manajemen alat berat di dalam proyek konstruksi. Nah, ini ada berikutnya yang perlu dijelaskan yaitu manajemen pengawasan proyek. Karena ini manajemen pengawasan proyek ini salah satu faktor kunci ya di dalam keberhasilan rekonstruksi. Sehingga ini harus disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait, khususnya akademisi maupun praktisi. Inilah yang saya inginkan, sehingga dengan judul ini mudah-mudahan para praktisi dan para akademisi langsung paham, oh judulnya sudah jelas ini, pengawasan rekonstruksi, udah langsung ngerti. Mudah-mudahan begitu Bu, makanya ambil judul ini itu. Supaya lebih mengetahui lebih dalam lagi ya Bapak untuk para pengawas proyek konstruksi juga tentunya sangat mengetahui lebih dalam. Terus juga Bapak tentunya di buku ini juga terdapat tantangan tersendiri Bapak untuk menulis buku ini. Nah Bapak kalau boleh tahu untuk tantangan Bapak dalam menulis buku ini itu apa saja sih Bapak? Ya, jadi cukup banyak tantangan ya bagi saya untuk menulis buku ini ya. Buku ini saya tulis plus minus ya, kurang lebih sekitar 6 sampai 7 bulan ya. 6 sampai 7 bulan. Ini memang harus didorong oleh keinginan yang kuat ya. Karena memang di tengah-tengah kesibukan saya mengurus pekerjaan di kantor, kemudian urusan keluarga, kemudian urusan masyarakat, saya harus meluangkan waktu ya, mencurahkan idenya, tulisannya ke dalam buku ini. Ini satu tantangan ya. Kalau tidak diniatkan dengan kuat dalam hati kita, rasanya susah untuk menyelesaikan ya. Tapi alhamdulillah ya, karena doa, support teman-teman semuanya, kemudian keluarga, istri, anak juga support, akhirnya alhamdulillah bisa selesai. Walaupun dengan berbagai hambatan-hambatan yang ada, kita selesaikan semuanya. Kira-kira itu sih yang betul-betul atas bantuan dan support dari teman-teman semuanya. Kira-kira itu Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah setelah waktu yang panjang ya Bapak untuk menulis buku ini sekitar sampai 7 bulanan dan akhirnya Ya. juga menghasilkan karya yang sangat luar biasa ini, itu sangat menginspirasi teman-teman yang belum mengetahui tentang manajemen pengawasan proyek konstruksi ini ya Bapak. Nah, untuk lebih detailnya lagi nih Bapak, untuk buku ini itu membahas tentang apa saja sih Bapak di dalam buku manajemen pengawasan proyek konstruksi? Oh ya ya ya. Terima kasih Bu. Jadi buku ini berisi 7 bab. 7 bab ada apa saja gitu ya. Pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan ini menceritakan apa latar belakang buku ini ditulis, kira-kira gitu. Ini pendahuluan. Latar belakangnya ya karena secara umum ya saya cerita ini. Secara umum karena tren bisnis konstruksi ke depan ini akan meningkat sehingga perlu dukungan dari para pelaku-pelaku konstruksi, salah satunya pengawas konstruksi. Nah, ini
pendahuluannya kira-kira itu. Kemudian juga di sana disebutkan bagaimana profil seorang pengawas. Ya, jadi ada seorang pengawas konstruksi yang perlu diketahui kira-kira seperti apa sih profilnya gitu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dokumen-dokumen apa yang jadi acuan seorang pengawas konstruksi. Itu ya diceritakan di dalam buku ini. Jadi dokumen-dokumen apa. Kemudian juga yang ketiga adalah kiat praktis ya. Di situ juga ada saya sebutin kiat praktis bagaimana kita melakukan pengawasan konstruksi. Kemudian selanjutnya adalah hasil-hasil apa saja. Hasilnya apa saja sih dari pengawas konstruksi ini? Apa saja hasilnya? Itu juga kami sampaikan. Kemudian yang sebagai kelengkapan adalah saya beri berbagai contoh-contoh foto-foto aktivitas pengawasan proyek konstruksi, kemudian juga beberapa dokumen-dokumen pendukung ya, form-form pendukung yang biasanya dilakukan oleh pengawasan konstruksi, mulai dari form laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, kemudian notulen rapat, berita acara, dan macam-macam banyak. Ada di dalam buku ini. Kalau pengen detail, ada contoh-contoh formnya itu. Kira-kira itu secara umum begitu, Bu. Baik, Bapak. Untuk file-filenya ataupun contoh-contohnya juga sudah terdapat di dalam buku ini ya, Bapak. Dan ini juga Ya, bukunya betul. sangat lengkap yang sudah dijelaskan Bapak tadi. Jadi, untuk teman-teman yang ingin mengetahui, ingin mencari-cari tentang manajemen pengawasan ini, bukunya sangat cocok untuk dibaca buat teman-teman. Nah, Bapak, Ya, untuk alasan sendiri gitu, Pak, kenapa sih orang mesti memiliki atau beli buku ini gitu, Pak? Dari Bapaknya ya, itu apa saja? ya. Jadi ini penting ya, khususnya bagi para akademisi dan praktisi ya. Akademisi ini adalah contohnya kayak dosen, kemudian juga mahasiswa, mahasiswa teknik sipil, arsitek, kemudian mesin, listrik ini sangat cocok gitu ya. Kemudian juga praktisi ya, praktisi juga kayak kontraktor, kemudian konsultan, kemudian perusahaan properti, developer, ini buku ini sangat recommended lah ya, sangat recommended untuk dibaca-baca gitu. Sehingga ini perlu diketahui sehingga dengan membaca buku ini akan membantu ya, membantu proyek konstruksinya ini bisa sesuai dengan tujuan ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengendalikan aspek biaya, mutu, dan waktu. Nah, ini tiga aspek yang sangat-sangat mendasar ya, ya, yang sangat diketahui sehingga bisa terkendali dengan baik, sehingga tidak ada apa penambahan waktu maupun penambahan biaya atau mutunya di bawah standar. Ini ini bisa dihindari apabila bisa membaca-baca buku ini karena eh, berdasarkan data-data di Indonesia bahkan di dunia di World Bank itu banyak sekali proyek-proyek konstruksi ini terjadi pembengkakan biaya. Proyek-proyek di Bappenas itu ada beberapa data-data yang saya sampaikan ini ternyata ya banyak terjadi pembengkakan. Salah satu penyebab dari pembengkakan biaya, kemudian juga terjadinya ini yang salah yang kelupaan saya selain tiga tiga faktor tadi ya biaya mutu waktu juga safety ya kecelakaan kerja ini juga banyak terjadi kecelakaan kerja salah satunya ya manajemen pengawasan proyek. Seandainya dengan pengawasan proyek ini berjalan dengan baik ya mudah-mudahan ini bisa membantu untuk mencegah terjadinya pembengkakan biaya, kemudian juga waktu terlambat, kemudian terjadi kecelakaan, ini bisa dihindari. Untuk itulah kepada para akademisi maupun praktisi, ya bisa buku ini sangat cocok untuk Anda-Anda semuanya. Terima kasih, Bu. Betul sekali buat teman-teman juga ini bukunya sangat ya, cocok sekali yang sudah dijelaskan dari Bapaknya sendiri juga sudah detail jelas baik itu untuk penanggulangan bencananya, penanggulangan pembiayaan secara menyeluruhnya supaya tidak melebihi kapasitas yang sudah ditentukan ya Bapak. Ya, betul, Bu, betul.
Yang tadi juga sudah disebutkan bahwa buku ini cocoknya untuk akademisi, mahasiswa, ataupun yang lainnya. Nah, Bapak, untuk buku ini itu, Pak, secara lebih menyudutkannya yaitu buku ini cocoknya ke segmentasi mana saja sih, Bapak? Selain mahasiswa, akademisi, ataupun yang lainnya gitu. Ya, jadi memang di dalam buku ini memang segmentasinya memang sudah saya sampaikan ya terkait beberapa segmen akademisi dan praktisi. Ini memang apa sangat membantu lah ya bagi mahasiswa. Contohnya, ini di sini ada beberapa contoh-contoh bagaimana eh, cara membuat laporan itu. Kemudian bagaimana cara membuat apa progres pekerjaan, menilai progres pekerjaan, kemudian time schedule, itu ada contoh-contohnya di situ, sangat membantu ya. Kemudian baik para dosen, dosen pengampu manajemen proyek, ini dia sangat membantu ya untuk bisa memudahkan gitu, di dalam menyampaikan materi-materi itu. Kemudian untuk praktisi tentu saja eh, pemain-pemain praktis yang ada di konstruksi sangat familiar lah ya dengan buku-buku ini, sehingga dengan buku ini sangat memudahkan ya, memudahkan di dalam mengendalikan, mengelola pengawasan proyek ini, sehingga proyek ini sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan. Inilah yang diharapkan, sehingga semua pihak ya, bahkan kalau perlu juga apa regulator regulator seperti apa di PUPR, kemudian di Pemda, itu juga sangat cocok untuk buku-buku ini ya. Karena ini juga buku ini juga beberapa merefer ya, mengacu kepada ketentuan-ketentuan dari pemerintah yaitu PUPR. Ya, itulah beberapa pihak-pihak yang cocok untuk buku ini. Mudah-mudahan ini memberi kontribusi ya, kemudian juga memberi khasanah keilmuan ya, bagi akademisi maupun praktisi di dalam dunia konstruksi di Indonesia. Barangkali itu, Bu. Baik Bapak, yang sudah disebutkan juga untuk cocoknya ke segmentasi mana saja, buat teman-teman juga bisa untuk yang bukan dari pihak manajemen pengawasan proyek konstruksi, jika ingin mengetahui lebih dalam lagi terkait tentang buku manajemen pengawasan proyek konstruksi ini, bisa langsung dibaca lagi ya untuk buku-bukunya apa saja supaya bisa mengetahui. Nah, untuk Bapak, untuk yang terakhir kali, untuk pertanyaannya itu, nah untuk mendapatkan buku ini gitu Pak, bagaimana sih cara mendapatkan buku ini gitu tersedia di mana saja? Ya, jadi eh, bagi teman-teman semuanya, rekan-rekan ya, ya, para akademisi maupun praktisi yang berminat untuk membaca buku-buku ini bisa langsung menghubungi saya ya, karena kebetulan memang saat ini belum saya apa market ke sosial media. Mungkin nanti dari penerbit ada bisa membantu, ya. Mungkin bisa membantu di dalam marketingnya, barangkali di teman-teman di seluruh Indonesia bisa berminat ya. Ini sementara bisa langsung menghubungin ke WA atau nomor handphone saya, yaitu 08771734 843. Saya ulangi lagi, 08771734 843. Nanti silakan bisa telepon, bisa WA ke nomor tersebut. Nanti bisa berkomunikasi untuk membicarakan atau menanyakan ya terkait dengan buku tersebut. Insya Allah kita siaplah untuk membantu ya bagi Bapak Ibu semuanya yang ingin membaca-baca, ingin mendalami ya, khususnya mendalami manajemen pengawasan proyek konstruksi. Barangkali itu, Bu. Baik, nah buat teman-teman juga yang tadi ingin berminat ataupun ingin mengetahui lebih detailnya lagi tentang buku manajemen pengawasan proyek konstruksi ini bisa langsung menghubungi Bapak dan untuk nomornya juga sudah disebutkan tadi ya Bapak, bisa langsung telepon, Ya, chat. Barangkali dari teman-teman juga mau memborong buku ini supaya bisa dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa ataupun yang lainnya bisa langsung hubungin Bapak. Nah, selain itu juga ya, buku ini tersedia di Adab Store. Nah Bapak, untuk yang terakhirnya kali ini Bapak. Nah, ada pesan nggak Bapak buat teman-teman yang sekarang mungkin lagi menonton supaya bisa lebih
mendalam lagi untuk mengetahui buku-buku karya-karya Bapak yang sudah Bapak luncurkan, yaitu tentang manajemen pengawasan proyek konstruksi ini. Ya, terima kasih Bu. Jadi kami berpesan kepada para akademisi maupun praktisi. Jadi kami siap untuk berkolaborasi ya, bekerja sama ya dengan akademisi maupun praktisi. Kami siap bekerja sama ya. Kalau dengan akademisi kami siap untuk hadir, untuk diundang sebagai apa ya dosen tamu gitu. Kami beberapa kali juga sering eh, mengisi ya dari buku-buku apa terbitan kami sebelumnya, baik di PTN maupun swasta, PTS sih, untuk menyampaikan materi-materi kuliah umum ya kepada mahasiswa. Ya, itu kami siap ya inti untuk memberi kontribusi kerjasama. Kemudian juga para praktisi juga kami siap untuk mendampingin ya para uh, pengawas-pengawas yang perlu kami dampingi, kami juga siap mendampingi ya. Kami juga siap untuk memberi training bagi para pengawas untuk bisa mengelola rekonstruksi dengan baik. Ya, sehingga ini buku ini bermanfaat. Intinya ilmu ini bermanfaat ya. Selain bermanfaat, tadi juga sudah saya sampaikan bahwa ini adalah menambah khasanah keilmuan. Karena ada kami juga, mohon maaf ini, kami sebagai seorang Muslim juga ini juga salah satu penyemangat kami ya. Karena ada salah satu hadis yang mengatakan bahwa manusia yang telah meninggal maka akan terputuslah seluruh amalnya. Kecuali ada tiga. Yang pertama adalah anak soleh, yang ketiga ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah amal jariah. Nah, ini adalah salah satu ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ini adalah sebagai salah satu amal jariah ya, yang akan bermanfaat terus kepada seluruh teman-teman, rekan-rekan yang menggeluti dalam dunia konstruksi. Barangkali itu, Bu. Betul sekali. Nah, buat teman-teman juga mungkin yang ingin belum terjun ke dunia manajemen pengawasan bisa langsung dibaca juga supaya lebih mengetahui lagi ya Bapak tentang Ya, manajemen pengawasan proyek konstruksi. Nah, buku ini juga sangat bermanfaat sekali dan inspiratif sekali dari pengalaman ini. Nah, ini juga bentuk dari pengalaman-pengalaman Bapak ataupun materi-materi yang telah Bapak ketahui yang sudah baik. dicurahkan di dalam buku ini ya Bapak. Baik, Bu. Betul, Bu. Nah, Ya, buat Bapak, Alhamdulillah untuk sesi bedah bukunya sudah selesai Bapak. Nah, untuk ya, pertanyaan-pertanyaannya juga sudah saya sampaikan. Bapak juga sudah menyampaikan kepada teman-teman supaya bisa mengetahui dari isi bedah buku ini. Nah, Bapak, untuk ucapan terakhir saya terima kasih sudah meluangkan baik, waktunya untuk melakukan bedah buku ini Bapak. Semoga sukses selalu dan semoga juga ditunggu juga untuk karya-karya baik. selanjutnya Bapak. Baik, Bu, Bu. Saya sebelum penutup mau menyampaikan pantun, boleh enggak, Bu? Boleh, Bapak boleh sampaikan. Ya. Boleh. Saya akan menyampaikan pantun ya untuk teman-teman semuanya. Makan bubur dengan peyek, Cakep, dicampur dengan ikan patin. cakep. Buku ini jadi pedoman pengawasan proyek agar biaya, mutu, dan waktu terjamin. Terima kasih. Cakep. Terima kasih kembali Bapak untuk pantunnya yang sangat luar biasa ini, untuk buku ini. Satu lagi, Bu. Boleh, Bapak, boleh. Tiga kali Pantun juga. terakhir. Boleh, Bapak Tani pergi ke sawah, cakep. membawa sepasang Cakep. wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas pantunnya di penghujung acara ini. Bapak menyediakan dua pantun yang sangat luar biasa ini. Terima kasih Ya, banyak Bu. Bapak. Sama-sama, Bu.